Safa ke Bukit Marwah. Bukit Safa, Marwah, kalau dihitung jarak antara Safa Marwah ini 777 dirok. Kalau mungkin dikilometerkan itu sama dengan kurang lebih 400 meter. Itu baru satu ya. Baru satu antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, sahabat YouTube Amanah Wisata Group dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi bersama YouTube Amanah Wisata Group guna belajar bersama tentang ilmu-ilmu agama dan tentang ibadah-ibadah kita, keseharian kita, dan juga apapun yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, keseharian kita, beribadah kita. Kali ini saya sendiri, nggak apa-apa ya teman-teman. Alhamdulillah kita masih dapat diberi kesempatan untuk kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, yuk kita mari bersama-sama belajar meneruskan apa yang kita perlu kaji, apa yang perlu kita dalami dan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk bahwasanya channel ini di like, juga di subscribe, dan juga dibagikan ataupun di komen. Apabila teman-teman nanti dalam kami menyampaikan kajian-kajian yang telah teman-teman saksikan, ada yang kurang berkenan atau mungkin ada yang menambahi dan juga ada yang berkomentar, mungkin pertanyaan, silahkan sampaikan saja. Jadi insya Allah tetap kita nanti respon untuk pertanyaan teman-teman, bisa nanti kita jawab. Dan untuk apa yang misalkan teman-teman bisa tambahkan, sahabat-sahabat semua, atau mungkin bisa komplain atau komen tentang pelajaran atau kajian kita yang berada di YouTube Amanah Wisata Group, kita belajar bersama. Nanti kita juga membuka atau menerima apapun bentuk komen atau pertanyaan dari YouTuber semuanya. Nah, terima kasih telah menyaksikan YouTube kami di channel Amanah Wisata Group. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yuk mari bersama-sama kita meneruskan belajar kita tentang bagaimana itu dan apa itu umroh. Sementara telah kami bahas dan kita pelajari bersama untuk yang kemarin-kemarin dan untuk yang sebelumnya di YouTube podcast yang sebelumnya adalah kita membahas tentang apa itu yang berkaitan dengan umroh, baik rukun, syarat maupun kewajiban-kewajiban dalam umroh. Teman-teman, sahabat YouTube Amanah Wisata Group yang saya cintai, yang kami hormati dan yang kami banggakan juga. Untuk saat ini kita mau membahas tentang di antara rukun umroh, yaitu sa'i. Sa'i merupakan rukun umroh yang ketiga yang harus dilakukan karena itu merupakan rukun ketika beribadah umroh. Dan perkenankanlah, izinkan kami membahas tentang sa'i. Kami nukil atau kami belajar bersama yuk di dalam kitab Nihayatuz Zain Shohifah, mulai dari Shohifah atau mulai dari halaman 205. Teman-teman, sahabat semuanya, bahwasanya sa'i, definisi atau kategori sa'i itu sendiri adalah sa'i yang kita maksud sa'i di sini adalah baik yang dilakukan ketika beribadah umroh maupun ketika ibadah haji, yaitu bainas sofa wal marwata. Wasa'i bainas sofa wal marwata. Sa'i itu harus dilaksanakan di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi teman-teman kalau melaksanakan sa'i, selain di tempat
tersebut selain di Bukit Sofa dan Marwah itu juga namanya bukan sa'i. Sa'i adalah berjalan. Akan tetapi berjalannya itu ditentukan oleh syariat karena termasuk di dalam rukun umroh maupun haji. Kalau di dalam rukun umroh itu juga ada sa'i dan juga rukun haji juga ada sa'i. Sa'i adalah berjalan. Namun berjalannya spesifik yaitu berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah. Kalaupun teman-teman berjalan kok tidak di antara Bukit Sofa maupun Marwah, berarti itu berjalan biasa. Berarti itu berjalan yang tidak dinamakan sa'i. Karena sa'i itu ada tempatnya sendiri yaitu di mas'a atau tempat sa'i. Dan tempat sa'i kalau untuk yang sekarang itu kan memang sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu sudah dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau pada zaman Nabi, pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat-sahabat semuanya, sebelum zaman sekarang, sebelum pemerintah Arab Saudi membangun, itu Bukit Sofa, antara Bukit Sofa dan Marwah itu masih benar-benar berupa bukit ya teman-teman. Belum dibangun tempat untuk ketika orang sa'i itu benar-benar ada dalam satu bangunan atau ada dalam satu ruangan. Akan tetapi alhamdulillah untuk saat ini kita bisa melaksanakan sa'i sudah nyaman, sudah terkondisi karena sudah berupa satu ruangan yang sudah dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Masya Allah, kalau dari zaman dahulu, kalau di zaman dahulu zamannya kurunnya para sahabat dan kurunnya para nabi, itu kan gini, berjalan atau yang dinamakan sa'i ini, yang mana rukun umrah maupun haji, itu kan berjalannya memang benar-benar dari Bukit Sofa yang berupa bukit, dan juga ke Marwah yang juga berupa bukit. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk kita saat ini tidak tidak menjalankan sa'i sebagaimana yang dijalankan oleh kurun atau masanya Rasulullah dan para sahabat. Tentunya ketika kita melaksanakan sa'i yang sekarang pasti lebih nyaman, lebih enak daripada perjuangan Nabi kita dan juga para sahabat Nabi terdahulu. Jadi itu tadi, kalau untuk yang namanya sa'i atau definisi atau kategori sa'i itu sendiri, berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah. Sedangkan berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah, jarak antara Bukit Sofa maupun Marwah, jarak di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu adalah 777 dhiro ya teman-teman. Nah, diroknya orang Arab sama diroknya kita sama orang-orang mayoritas selain Arab atau tentunya yang kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia itu pastinya beda. Diroknya orang Arab itu kan memang kurang lebih di setengah meter atau 50 cm. Jadi kalau dihitung jarak antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Bukit Sofa, Marwah, kalau dihitung jarak antara Sofa Marwah ini 777 dhiro, kalau mungkin dikilometerkan itu sama dengan kurang lebih 400 meter. Itu baru satu ya. Baru satu antara yang Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Itu baru satu perjalanan. Satu garis atau satu tujuan. Belum dari Marwah ke Sofa. Itu ya teman-teman. Jadi untuk jaraknya dari Sofa, dari Bukit Sofa ke Marwah kurang lebih itu 400 meter. Kemudian keterangan selanjutnya yaitu sab'an. Kalau melaksanakan ibadah sa'i ya teman-teman, itu harus 7 kali. 7 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena ini memang sudah syariat yang sudah ditentukan bahwasanya kalau melaksanakan ibadah sa'i, ya, kalau melaksanakan ibadah sa'i itu harus dihitung sebanyak 7 kali. Ya, kemudian selanjutnya 7 kali ini ada penjelasannya ya teman-teman. Li khobarit Daraqutni,
dikarenakan ada keterangan dari Imam Daroqutni, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalan nasu fil mas'a. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika menghukumi atau memberi keterangan tentang sa'i, itu beliau bersabda, waqala ya ayuhan nasu is'au fa inna sa'ya qad kutiba alaikum. Hai orang-orang atau hai para manusia, bersailah. Kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sa'i. Ini juga sa'i sudah merupakan tuntunan atau sudah merupakan syariat yang harus dikerjakan karena mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita. Dalam sabda Rasulullah ya, itu hai orang-orang atau hai manusia, bersailah, melaksanakan sa'ilah dikarenakan apa? Sesungguhnya sa'i itu sudah diwajibkan kepada kamu kalian semuanya. Nah, ini sudah jelas bahwasanya ya teman-teman, sa'i itu sudah di ajaran sa'i, tuntunan sa'i atau pelajaran atau ajaran untuk kita beribadah sa'i itu memang benar-benar sudah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ibadah sa'i itu sendiri bukan hanya asal ya teman-teman, bukan hanya asal melaksanakan ibadah sa'i hanya sekedar jalan, hanya sekedar kita melaksanakan perjalanan dari Bukit Sofa maupun ke Marwah, dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa. Bukan hanya sekedar perjalanan yang asal perjalanan. Dikarenakan dalam sa'i itu sendiri ya teman-teman, ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan ketika beribadah sa'i. Dan di sini di dalam kitab Nihayatuz Zen juga diterangkan bahwasanya wa syurutuhu sab'atun. Syarat-syarat kita melaksanakan sa'i itu ada 7. Nah, 7 itu apa saja? Al-awwalu ayyabda'a bis-sofa. Untuk yang pertama, kita melaksanakan ibadah sa'i itu harus dimulai dari Bukit Sofa. Jadi jangan kebalik, tidak boleh dibalik teman-teman. Mungkin iseng atau mungkin pengen pengen cari sensasi dari Marwah dulu ke Sofa, tidak boleh. Akan tetapi benar-benar ketika kita melaksanakan ibadah sa'i, diawali dari Bukit Sofa. Karena itu juga merupakan syarat daripada kita melaksanakan ibadah sa'i. Itu adalah syarat yang pertama. Harus dilaksanakan atau dimulai dari Bukit Sofa. Jadi tidak boleh dari tengah, tidak boleh dari Marwah ke Sofa, tidak boleh dari yang tempat lain selain dari Bukit Sofa. Itu merupakan syarat yang pertama ya teman-teman. Kemudian asani ayyakuna sab'an yuhsabu dihabuhu minas sofa ilal marwati marrotan. Untuk syarat yang kedua yaitu sa'i hendaknya harus dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan hitungan 7 kali yaitu berangkat atau memulainya tadi dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1. Begini teman-teman, misalkan ini Bukit Sofa, Marwah. Kemudian teman-teman melaksanakan ibadah sa'i, tadi kan syarat yang pertama harus dari Bukit Sofa. Itu syarat yang pertama, syarat mutlak yang pertama harus dari Bukit Sofa. Kemudian dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ini harus 7 kali. Akan tetapi 7 kalinya, definisi 7 kali keterangannya adalah hitungannya dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Kemudian dari Marwah ke Bukit Sofa itu juga 1 kali. Jadi wa'auduhu minal marwati ila sofa marrotan ukhra. Dan kembalinya dari Bukit Marwah ke Sofa itu juga dihitung 1 kali. Jadi teman-teman mungkin ada yang mungkin belum paham kalau harus 7 kali, tidak sebagaimana tawaf. Kalau tawaf itu 7 kali memang 7 kali putaran.
karena putarannya kan memang satu putaran dihitung satu. Kalau di mas'a, di tempat sa'i, kalau teman-teman semuanya berputar kan gini, dari sofa ke marwah satu kali, dari marwah ke sofa juga satu kali, itu kan satu putaran. Jadi kalau untuk melaksanakan ibadah sa'i, satu putaran di mas'a, mas'a itu tempat sa'i tersebut, satu putaran itu sudah dihitung 2. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf, satu putaran ya memang benar-benar satu. Mengelilingi Ka'bah, satu putaran itu dihitung satu. Akan tetapi kalau misalkan sa'i, satu putaran di mas'a, dari sofa ke marwah, kemudian dari marwah ke sofa, itu kan satu putaran. Satu putaran tersebut itu sudah dihitung 2. Karena hitungannya dalam sa'i itu tidak sebagaimana hitungan ketika tawaf. Kalau sa'i, satu perjalanan dihitung 1, kembalinya dari marwah ke sofa itu dihitung 1. Jadi satu putaran sudah dihitung 2. Gitu ya teman-teman. Adapun total dari perjalanan teman-teman melaksanakan ibadah sa'i di tempat sa'i tersebut atau di mas'a tersebut, kalau satu perjalanan dihitung 400 meter, kurang lebih belum ada setengah kilo ya teman-teman. Kemudian dari marwah ke sofa lagi dihitung 400 meter lagi. Jadi total 7 kali perjalanan, bukan 7 kali putaran. Kalau 7 kali perjalanan yaitu tadi sofa marwah 1, marwah sofa 1, itu satu putaran. Kalau teman-teman jumlahnya berarti 3,5 putaran, itu sama dengan 2,8 km. Alhamdulillah. Apa ya teman-teman? Ini loh teman-teman, alhamdulillah kalau kita melaksanakan sa'i itu kan ibadah yang benar-benar kita melaksanakan secara fisik. Jadi makanya kalau ibadah umroh maupun haji itu memang ibadah yang perlu kita persiapkan banget dari segi fisik, dari segi mental, dari segi niat, dari segi apapun. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mampu dari segi sehat, dari segi fisik, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah fisik kita sehat, itu juga mampu. Jadi nanti segeralah teman-teman, kalau misalkan sudah siap dana, siap ibadah, siap fisik, segeralah daftar untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan alhamdulillah ini masih ada seat untuk keberangkatan umroh di Amanah Wisata Group keberangkatan bulan Januari dan seterusnya. Teman-teman tinggal pilih ya. Teman-teman tinggal pilih keberangkatan mana yang mungkin mampunya teman-teman atau siapnya teman-teman. Kalaupun dengan cara bagaimana mendaftarnya, bisa langsung dihubungi admin dari Amanah Wisata Group. Bismillah yuk teman-teman, semangat ke Baitullah. Karena apa? Ibadah Baitullah itu memang benar-benar ibadah fisik. Jadi jangan ditunda-tunda selama kesempatan itu ada. Ini teman-teman kan masih sehat, masih kuat. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menunda-nunda, siapa yang bisa menjamin esok atau kapan nanti masih mampukah teman-teman, masih bisakah, masih berkesempatankah? Kalaupun toh nanti teman-teman masih sehat, apa dananya memungkinkan? Siapa yang jamin masih punya dana suatu ketika? Kalau misalkan ditunda-tunda, lah misalkan kalau misalkan nanti aja kalau misalkan aku sudah umur berapa atau kapan, itu nanti juga siapa yang menjamin kalau misalkan dana ada. Tapi teman-teman, apakah sudah ada jaminan next time? Nanti-nantinya teman-teman itu masih sehat atau endaknya, masih kuat atau endaknya, masih mampu fisik atau endaknya. Bayangkan dalam melaksanakan ibadah sa'i saja, satu kali ibadah sa'i, yang mana 3,5 kali putaran dari sofa ke marwah, 3,5 kali putaran selama di mas'a atau di tempat sa'i tadi, itu sama dengan 7 pelaksanaan sa'i, itu aja jaraknya sampai
2,8 kilo. Nah, jadi itu berjalan semuanya. Itu berjalan semuanya loh teman-teman. Karena nanti di belakang ada keterangannya, tidak boleh dilaksanakan secara tidak berjalan, kan gitu. Nah, jadi itu tadi untuk hitungannya yang ke sofa, dari sofa ke marwah 1, dari marwah ke sofa dihitung 1. Jadi 7 pelaksanaan sa'i itu harus benar-benar 7. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dihitung harus benar-benar ada 7 kali. Bukan 7 kali putaran, akan tetapi 7 hitungan. Ya teman-teman. Kemudian syarat sa'i yang ketiga adalah asal itu ayyakuna ba'da tawafi ruknin au qudumin. Jadi tadi teman-teman semuanya ya. Sa'i itu dilaksanakan tidak asal sa'i. Untuk syarat yang pertama kan harus dimulai dari Bukit Sofa. Syarat yang kedua harus 7 kali. Dan yang syarat yang ketiga itu juga harus dilaksanakan setelah tawaf. Tidak boleh melaksanakan sa'i, akan tetapi asal sa'i-sa'i saja. Enggak boleh. Karena sa'i harus dilaksanakan setelah ibadah tawaf. Baik tawaf rukun maupun tawaf qudum. Adapun kalau tawaf rukun itu kan tawaf yang masuk dalam ibadah tersebut, sebagaimana tawaf ketika umroh. Tawaf ketika ibadah haji itu masuk dalam rukun. Lah, kok misalkan sampai ke kota Madinah itu juga harus melaksanakan tawaf bagi jamaah haji, jadi itu tawaf qudum. Kalau belum melaksanakan tawaf rukun maupun tawaf qudum tidak boleh melaksanakan ibadah sa'i. Jadi gini, la yatakhallalu baina sa'i wa tawafi al-qudumi al-wuqufu bi Arafata. Tidak boleh di antara tawaf dan sa'i itu disela-selani. Apa ya teman-teman disela-selani? Diselingi dengan ibadah, contoh misalnya ibadah yang lain. Contoh misalkan tawaf dulu. Kemudian setelah tawaf kemana dulu atau apa dulu itu tidak boleh. Akan tetapi setelah tawaf harus sa'i. Dan sa'i harus dilaksanakan ketika setelah melaksanakan tawaf. Jadi kalau misalkan fa'in takhallala al-wuqufu imtana'a asa'yu illa ba'da tawafil ifadah. Ini keterangan ketika kita semuanya, teman-teman semuanya melaksanakan ibadah haji. Kalaupun teman-teman tadi ibadah sa'inya atau ibadah tawaf dan sa'inya kok diselingi dengan ibadah yang lain, itu tidak diperbolehkan. Dicegah dalam artian tidak diperbolehkan, dicegah karena ditolak kalau ibadah sa'i diseling-selingi dengan ibadah lain setelah tawaf. Jadi kesimpulan untuk syarat sa'i yang ketiga, sa'i itu harus dilaksanakan setelah ibadah tawaf, baik tawafnya itu tawaf rukun maupun tawaf qudum. Nah, jadi wala yustahabu lahu i'adatuhu ba'da tawafil ifadah bal yukrahu, dan tidak disunahkan kepada orang yang melaksanakan ibadah antara tawaf dan sa'i, antara sa'i dan tawaf kok diselingi dengan ibadah yang lain, mengulangi. Contoh misalkan kayak gini teman-teman, misalkan kan gini, tawaf dulu, kemudian habis tawaf itu kita melaksanakan ibadah yang lain lah, apa aja itu, baru sa'i. Kemudian setelah sa'i mengulangi lagi ibadah yang tadi, misalkan setelah tawafnya tadi kok mengulangi ibadah yang menyela-nyelani tadi, apa yang
menyelingi atau pokoknya intinya ibadah dari tawaf ke sa'i itu ibadah apa itu tadi lah, entah kita ke uh, sholat dulu apa, nah sholat sunnah boleh, cuma mungkin kan wukuf dulu atau gimana, mesti kan itu kalau ibadah haji ya. Itu kok wala yustahabu lahu i'adatuhu ba'da tawafil ifadah bal yukrahu, dan itu malah tidak disunahkan untuk mengulangi, akan tetapi itu adalah makruh. Inti daripada syarat yang ketiga, syarat sa'i yang ketiga itu harus dilaksanakan setelah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf qudum. Gitu ya, teman-teman. Nah, masih ada syarat lagi. Jadi, untuk keterangan sa'i tersebut, syarat sa'i harus dilaksanakan setelah tawaf itu wadhahiru kalamil jumhuri annahu la yajuzu as-sa'yu illa ba'da tawafi qudumin au ruknin. Jadi jumhurul ulama atau kalam para ulama itu sepakat tidak boleh melaksanakan sa'i kecuali setelah tawaf. Kesimpulan garis besarnya, kalau melaksanakan sa'i ya harus setelah tawaf, jangan dibalik. Misalkan tawaf belakangan, pengen cari pengen cari sensasi yang lain, sa'i dulu baru tawaf. Itu tidak boleh. Ini sudah merupakan sepakat para ulama. Jumhurul ulama, kalam jumhurul ulama telah sepakat bahwasanya kalau sa'i harus dilaksanakan setelah tawaf. Ya, teman-teman. Kemudian ada lagi syarat sa'i yang harus dilaksanakan atau harus dipenuhi ketika beribadah sa'i. Tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Ar-rabi'u, syarat sa'i yang keempat, qat'ul masafati, yaitu menghabiskan perjalanan atau menghabiskan jarak baina Safa wal Marwati, di antara Safa dan Marwah. Bihaitsu yalsiqu aqibahu bima dhahaba minhu wa asabi arijlaihi bima dhahaba ilaihi. Dalam artian menghabiskan perjalanan atau menghabiskan jarak yang ditempuh ketika melaksanakan ibadah sa'i. Tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak boleh hanya dari sebagiannya. Jadi jarak sudah ditentukan antara Safa dan Marwah, dari Bukit Safa dan Marwah, dari Marwah ke Safa. Jadi kalau melaksanakan ibadah sa'i, syarat yang keempat, menghabiskan jarak tempuh tersebut. Ya, menghabiskan jarak tempuh tersebut ketika melaksanakan sa'i. Tidak boleh hanya sebagian saja, tidak boleh dimulai atau diakhiri di tempat yang tidak ditentukan. Karena dalam sa'i tersebut sudah ditentukan, ya dimulai dari Safa, kemudian sebanyak 7 kali perjalanan itu dihabiskan semuanya. Tidak boleh hanya sebagian saja. Jadi antara Safa Marwah itu harus perjalanannya itu harus terus-menerus. Menghabiskan jarak tempuh dari Safa ke Marwah itu harus terus-menerus atau secara langsung. Tidak boleh diputus-putus. Tidak boleh memutus jarak, dalam artian tidak boleh memutus ini loh, misalkan Safa Marwah istirahat dulu kemana dulu, kemudian baru dilanjutkan lagi dari Marwah ke Safa, itu juga tidak boleh, harus dilangsungkan. Perjalanan sa'i, perjalanan ibadah sa'i itu harus secara terus menerus, harus secara dilangsungkan. Jadi tidak boleh diputus perjalanan tersebut karena harus menghabiskan jarak tempuh yang harus dilaksanakan ketika ibadah sa'i. Contoh teman-teman ya, misalkan itu tadi dimulai dari dimulai dari Safa, dari Bukit Safa,
ke Marwah, itu udah benar. Kemudian untuk syarat yang kedua kan harus dilaksanakan selama 7 kali, itu udah. Akan tetapi ketika perjalanan atau ketika melaksanakan selama sa'i ini yang jumlahnya ada 7 perjalanan tadi, kok tiba-tiba teman-teman di antara di antara bilangan atau di antara hitungan perjalanan ini tadi diselingi, tidak boleh diselingi dengan hal lain. Misalkan itu tadi udah dapat 2 kali perjalanan, teman-teman kemana dulu, kemudian dilanjutkan lagi ke 3, itu nggak boleh, harus secara terus-menerus, harus secara langsung. Jadi teman-teman bisa diambil kesimpulan untuk syarat yang keempat itu harus menghabiskan jarak tempuh tersebut. Jarak tempuh antara Sofa, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan, itu harus dilaksanakan jarak tempuhnya harus secara langsung atau berurutan, atau tidak boleh diputus-putus karena jarak tersebut memang sudah ditentukan. Dan apabila begini teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang penasaran juga, kalau berhenti di mas'a ketika melaksanakan ibadah sa'i itu bagaimana? Kan gitu. Misalkan sa'i itu kalau disela-selani atau diselingi dengan ibadah yang lain, atau mungkin ditinggal apa dulu kan tidak boleh dari jumlah 7 perjalanan ini tadi. Akan tetapi kalau misalkan dari Sofa ke Marwah berhenti, boleh apa enggak? Boleh. Akan tetapi bolehnya dikarenakan mungkin ambil wudhu, mungkin karena memang sudah pas ketika teman-teman semuanya melaksanakan ibadah sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, kok tiba-tiba ada adzan. Biasanya di sana, di Masjidil Haram, semua aktivitas harus berhenti. Ya, semua aktivitas harus berhenti. Baik yang tadinya melaksanakan tawaf, seketika kalau sudah waktu masuk sholat, harus berhenti. Ya, jadi kalau teman-teman yang yang kebetulan melaksanakan ibadah sa'i kok pas ada waktu masuk sholat, berarti teman-teman berhenti dulu untuk melaksanakan ibadah sholat, ikut ketika imam melaksanakan ibadah sholat, itu boleh. Akan tetapi tidak ada penyebab kok tiba-tiba dalam perjalanan melaksanakan ibadah sa'i ini tiba-tiba teman-teman berhenti tanpa sebab, dan itu dengan jumlah waktu yang lama. Ini kebijakan Arab Saudi, kebijakan pemerintah Arab Saudi sendiri ya teman-teman, itu tidak memperbolehkan, nanti teman-teman di sana kan pasti ada askar-askar yang jaga di sana. Kalau misalkan baik kalau misalkan tawaf ataupun sa'i, pasti teman-teman nanti diawasi oleh askar-askar yang ada di sana. Askar tersebut juga bertugas nanti kalau ketika teman-teman ketika melaksanakan ibadah sa'i tiba-tiba berhenti dengan jangka waktu yang lama, itu merupakan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sendiri, itu tidak boleh berhenti untuk dengan kurun waktu yang lama tanpa sebab, kan gitu. Oke, jadi itu tadi syarat untuk yang kelima, harus menghabiskan jarak tempuh dan tidak boleh diputus-putus, harus dilaksanakan langsung atau tidak boleh diputus, dan terus-menerus tidak boleh diputus, akan tetapi langsung 7 kali perjalanan ini tadi secara langsung. Kemudian asadisu faktus syorifi kalau sa'afi tolabi gorimen lahu lam yajuz. Jadi ini untuk syarat yang keenam, yaitu tidak adanya tidak adanya orang yang mewakili. Gini. Contoh ya. Misalkan teman-teman ini umrohnya atau ya memang umrohnya atau ibadah sa'inya itu benar-benar harus dilaksanakan teman-teman sendiri. Harus dilaksanakan sendiri. Kecuali memang kalau memang umroh tersebut adalah umroh badal, itu kan dari awal umroh memang dibadalkan atau diganti
oleh orang lain. Dan yang dibatalkan itu kan memang orang-orang tertentu, kalau misalkan udah meninggal lah, itu kan. Nah, jadi ibadah sa'inya teman-teman, untuk syarat yang keenam itu harus dilaksanakan sendiri. Intinya begitu. Baik dilaksanakan sendiri tersebut itu nanti misalkan teman-teman itu misalkan pakai kursi roda lah contoh. Jadi misalkan teman-teman tetap melaksanakan itu kan posisinya teman-teman walaupun memakai kursi roda kan berarti teman-teman tetap melaksanakan sa'i dengan sendiri, bukan orang lain. Kalau misalkan teman-teman kok menyewa orang lain untuk melaksanakan sa'i saja, itu lam yajuz, tidak diperbolehkan. Gitu loh. Jadi disambungkan tadi antara tawaf dan sa'i. Dan kalau misalkan teman-teman pas udah ketika waktunya sa'i, tiba-tiba nyewa orang lah buat melaksanakan sa'inya teman-teman, itu tidak boleh. Harus dilaksanakan sendiri. Kalau toh misalkan ketika sa'i udah tidak kuat perjalanan kakinya, boleh memakai kursi roda, boleh memakai bantuan dorong. Nanti ada petugasnya sendiri. Tapi kan itu kondisi atau posisinya. Teman-teman semuanya kan tetap melaksanakan sa'i sendiri. Gitu loh maksudnya. Tidak boleh menyewa orang untuk meneruskan melaksanakan ibadah sa'i tersebut. Ya, itu syarat yang ke-6. Jadi tidak adanya orang sewaan untuk melaksanakan ibadah sa'inya teman-teman. Sa'i harus tetap dilaksanakan sendiri oleh si jamaah tersebut, walaupun dengan kondisi nanti didorong pakai kursi roda lah, atau mungkin misalkan jasa di sana kan ada kursi dorong, ada jasa bugi dan lain sebagainya, tapi yang melaksanakan sa'i harus dari si jamaah sendiri itu. Gitu ya teman-teman. Itu untuk syarat yang ke-6. Masih ada syarat satu lagi, karena syarat sa'i itu ada 7. Itu tadi yang syarat ke-6. Nih, teman-teman masih sepaneng. Teman-teman masih menyimak, mendengarkan. Jadi kita teruskan untuk pembahasan syarat untuk melaksanakan sa'i biar tuntas sekalian. Ini nanti buat pelajaran teman-teman dan perlu diketahui oleh teman-teman semuanya biar nanti ibadah sa'inya lebih sempurna. Kita teruskan untuk syarat yang ke-7. Masih stay ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Nah, masih ada satu syarat lagi ketika teman-teman semuanya, sahabat semuanya melaksanakan ibadah haji. Jadi untuk syarat yang ke-7, alla yakuna mangkusan wala mu'taridun wala ta'iron fil hawa. Gini. Syarat yang ke-7, alla yakuna mangkusan. Ketika melaksanakan ibadah sa'i, tidak boleh dilaksanakan dengan cara jalan mundur. Misalkan teman-teman iseng, jangan ya teman-teman ya. Melaksanakan ibadah sa'i itu harus menghadap ke depan. Jalannya tidak boleh mundur, tidak boleh pakai punggung atau berjalan ke belakang. Punggungnya di depan tidak boleh, itu namanya mundur. Itu tidak boleh. Alla yakuna mangkusan. Wala mu'taridun, dan juga tidak boleh miring. Miring tahu ya teman-teman, misalkan ini posisi ketika sa'i kan harus menghadap ke depan. Tidak boleh membelakangi, tidak boleh punggung yang ada di depan itu kan namanya berjalan mundur. Juga tidak boleh miring. Jadi ini bau, entah bau kanan ataupun bau yang kiri, yang di depan. Jalannya miring. Itu juga jangan. Tidak boleh ya teman-teman. Jangan iseng lah. Jangan iseng. Jadi jangan sekali-sekali mencoba hal yang memang itu bukan dari ibadah tersebut. Karena di antara syarat yang harus dilaksanakan ketika ibadah sa'i, yaitu harus berjalan menghadap ke depan. Ke depannya memang lurus aja ke depan. Jangan mundur, jangan miring, jangan serong. Miring atau serong itu ya. Jadi entah bau ini kita ya
tangan kanan kita atau tangan kiri kita yang ada di depan. Itu apa? Bermain-main itu ya teman-teman. Itu tidak boleh. Itu merupakan juga syarat sa'i yang ketujuh. Wala iron fil hawa. Dan juga ini sebisa apapun teman-teman, misalkan punya kendaraan dan kendaraannya itu bisa terbang. Kalau teman-teman melaksanakan sa'i itu tidak boleh dengan cara terbang. Terbang di atas. Terbang di atas, pokoknya terbang kan di atas ya teman-teman. Terbang itu ya terbang di atas mas'a, itu nggak boleh. Jadi harus tetap kita melaksanakan sa'inya di tempat mas'a. Harus menempel atau harus di daratannya. Di tempat ya memang di lantainya itu. Baik teman-teman nanti melaksanakan itu tadi, kalau mungkin melaksanakan sa'inya itu pakai kursi roda, pakai jasa dorong, itu kan juga tetap di mas'a, di tempat sa'inya. Tidak boleh di di atas. Tidak boleh terbang. Kalaupun mungkin teman-teman punya kendaraan yang bisa terbang untuk melaksanakan ibadah sa'i, tetap tidak boleh. Ya, itu jadi perlu diketahui teman-teman bahwasanya itulah ibadah sa'i. Yang berkaitan dengan ibadah sa'i ada syarat-syaratnya, yang mana syarat-syaratnya itu juga ada 7 yang perlu teman-teman ketahui. Itu tadi, untuk yang pertama harus dimulai dari Bukit Sofa. Yang kedua dilaksanakan 7 kali. Dan yang ketiga harus dilaksanakan setelah tawaf, tidak boleh dibalik. Sa'i dulu baru tawaf. Kemudian syarat yang keempat, harus terus-menerus putaran atau jarak atau perjalanan sa'i itu tidak boleh putus, harus terus-menerus. Kemudian syarat yang kelima, harus tidak boleh adanya sewaan. Jadi teman-teman harus melaksanakan sendiri. Itu. Dan juga syaratnya harus dilaksanakan di tempat mas'a. Kemudian syarat yang ketujuh juga harus tidak boleh terbang, ya, tidak boleh terbang. Harus tidak boleh terbang, tidak boleh mundur, dan juga tidak boleh miring atau serong. Alhamdulillah, untuk pembahasan sa'i kali ini, syarat-syarat sa'i yang ada 7 kita sudah pelajari semuanya, dan alhamdulillah semoga barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita pelajari ilmu-ilmu agama, dan jangan lupa teman-teman selalu menyaksikan channel YouTube Amanah Wisata Group. Untuk teman-teman like, subscribe, dan juga teman-teman nanti bisa untuk dibagikan, karena teman-teman membagikan pelajaran ini, konten ini, dan penayangan ini, itu merupakan amal jariah teman-teman. Dan juga kami tunggu komentarnya. Terima kasih. Dari saya pribadi, apabila banyak kekhilafan, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada ilmu semata-mata dari Allah, apabila ada khilaf semata-mata dari saya pribadi. Usyaikum wa nafsi bintaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.